Halo, selamat siang teman-teman semua. Seperti pada judulnya, pada video kali ini saya akan sedikit sharing untuk teman-teman. Bagi yang bertanya-tanya, ini termasuk pengalaman yang saya alami juga ketika melakukan transaksi pengiriman dengan seseorang atau jual beli dengan seseorang, namun tidak melibatkan pihak ketiga atau misalkan Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Jadi misalkan saya mengirim paket kepada seseorang, namun saat resinya belum keluar, yang bersangkutan belum membayar. Nah, pihak yang membeli akan mengirimkan sejumlah uang kepada saya ketika resinya sudah keluar. Nah, kalau resi di pengiriman sudah keluar, otomatis barangnya sudah diproses atau sudah berpindah tangan dari kita ke kurir. Tinggal selanjutnya nanti dikirimkan ke alamat penerima atau pembelinya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita membatalkan untuk barang pengiriman yang sudah kita serahkan ke kurir? Nah, ini saya akan mengambil contoh untuk ekspedisi JNT ya teman-teman ya. Setelah saya tadi bertanya, ternyata untuk pengiriman yang sudah diberikan ke drop point atau kurir JNT itu bisa dibatalkan. Ternyata bisa dibatalkan dengan mudah dan ada syaratnya. Nah, syaratnya tentu saja tidak terlalu memberatkan kita atau merugikan kita. Nah, syarat yang pertama itu adalah barangnya atau barang yang kita kirim itu masih berada di drop point tersebut. Artinya masih belum keluar dari toko tempat kita menyerahkan paket kita untuk dikirim. Nah, yang pertama itu teman-teman, barangnya masih ada di kurir atau drop point tempat JNT itu ya. Kalau yang kedua itu ya belum keluar ya, artinya yang pertama tadi ada hubungan yang kedua ini, karena barang yang kita kirim itu harus masih ada di situ. Nah, selama tidak atau belum keluar atau diambil oleh mobil box, biasanya itu masih bisa. Nah, tergantung pengambilannya oleh mobil box itu jam berapa. Kalau misalkan jam 5 ya sebelum jam 5 pasti bisa di cancel. Lalu syaratnya itu kalau membatalkan yang kedua ini harus membayar ganti rugi ke agen JNT-nya itu atau drop point yang pertama itu sebesar Rp5.000. Katanya sih untuk membayar pesanan yang terlanjur udah disiapkan itu ya. Namanya void, sebesar Rp5.000. Nah, hanya itu teman-teman. Nah, muncul pertanyaan lagi, kalau misalkan barangnya sudah tidak ada di drop point, itu saya tadi bertanya, itu juga masih bisa, namun pengurusannya mungkin agak sulit. Nah, lalu muncul pertanyaan lagi, apakah jika di cancel saat barangnya masih di drop point yang pertama tadi, apakah biayanya kembali 100%? Jawabannya, biayanya akan kembali 100% ternyata teman-teman. Misalkan pengiriman paket dikenakan biaya 26.000, maka 26.000 itu akan balik semua. Kemudian kita akan dikenai denda sebesar Rp5.000 untuk membayar yang void tadi. Jadi ya tidak terlalu banyak sih denda yang dikenakan. Lalu jika barangnya sudah melebihi jam 5 atau sudah diambil oleh mobil box, biasanya ke satu level di atasnya agen JNT tersebut ya, itu juga masih bisa, namun katanya ongkir yang balik hanya 60%. 60% itu ya.
karena sudah mengalami penjemputan dan sudah diantar ke level setelah agen JNT tersebut. Nah, ini tentu saja bisa membantu kita yang sering kirim-kirim melalui JNT. Secara singkat kita bisa membatalkan kiriman kita walau sudah berpindah tangan dari kita ke agen JNT. Kita dikenakan denda Rp5.000 yang tentu saja tidak terlalu memberatkan kita dibanding jika kita kehilangan paket yang kita kirim. Oke teman-teman, demikian sedikit sharing dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman juga ketika mengalami pertanyaan yang sama, pengalaman yang sama ketika sebelum melakukan transaksi pengiriman barang. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.